Nah, semoga Ramadan itu tidak hanya bulan ritual. Ritual itu kuantitas menyembah, tapi juga nanti menjadi bulan spiritual. Spiritual, jadi apa beda ritual dengan spiritual? Ritual itu sibuk dengan tetek bengek yang sifatnya rukun, syarat, rukun, syarat, rukun, syarat. Sudah bid'ah, simbol-simbol. Tapi spiritual sifatnya kualitas. Jangan hanya qiyamulail malam Ramadan. Mulai malam nanti, qiyamulailnya dicicil. Sehingga nanti bulan Ramadan capeknya sudah nggak ada. Ini malam nanti mulai latihan, Pak. Ya, 3 rakaat, 5 rakaat, kalau perlu langsung 11 rakaat. 2, 1. Ini afdal. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسبب الثالث في جميع الاسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وآله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير فيه وخير بعده، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر بعده، وباركنا في هذا الشهر وفي شهر رمضان، آمين يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد. Bapak Ibu, saudara-saudari sahabatku yang dikenal Allah, insyaallah ini kajian untuk kami menutup di masjid ini sekaligus sesuai permintaan pengurus takmir untuk menyambut bulan Ramadan. Maka saya tidak bawa kitab yang biasa kita baca, yaitu kitab Al-Fiqh Al-Akbar, kitab fikih agung atau kitab akidah yang tertua yang pernah ada dalam sejarah umat Islam. Namun kita langsung saja membuka surat 2 ayat 185 yang menyebut satu-satunya ayat yang menyebut lafaz Ramadan. Jadi satu-satunya ayat yang menyebut kalimat atau kata Ramadan di dalam Al-Quran hanya ayat ini. Surat 2 berarti surat apa? Al-Baqarah ayat 185. Ayatnya mungkin sering dengar ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul berarti bulan. Orang Arab menyebut bulan itu lain dengan bulan yang di langit itu. Itu disebut qamar. Disebut dengan apa? Qamar. Ya. Qamar itu ketika terbit di awal bulan namanya hilal. Ketika terbit di tengah bulan disebut purnama, disebutnya al-badr. Maka baginda Nabi Muhammad SAW disebut gelarnya al-badr al-haqiqi, purnama hakiki. Ya, maka ada kita kalau maulid kita baca anta syamsun anta badrun, engkaulah sang matahari, engkaulah sang purnama. Jadi bulan yang ada di malam 14. Sedangkan bulan dalam sebutan hitungan 1 sampai 2, 9 atau 30 bahasa Arabnya syahrun. Jadi bulan yang dihitung ini disebut dengan syahrun. Apa arti syahr? Syahr sesuatu yang tampak. Maka ini satu akar kata dengan syuhrah masyhur. Masyhur bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Padang, bukan bahasa Bugis, itu bahasa Arab yang berarti sesuatu yang tampak. Masyhur, ya. Maka syahrul Ramadan, sesuatu yang tampak dari bulan Ramadan, itu terjemahan harfiah, tapi terjemahan maknawinya sudah melekat, yaitu bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan berarti bulan Ramadan. Jadi siapa yang memberi nama bulan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Rasul kasih nama.
kita masih namanya bulan puasa. Bulan puasa bukan nama dari Allah. Nama dari Allah bulan Ramadan. Karena puasa bukan bahasa Arab. Puasa itu bahasa Sanskerta yang berarti mendekat kepada yang Maha Kuasa. Jadi silakan dicek dalam kamus-kamus lama apa arti puasa, itu mendekat kepada yang esa, itu arti puasa. Sedangkan Ramadan ini ada satu riwayat tapi tidak sahih. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul muslim. Tapi hadis ini tidak sahih. Namun ulama kita sering sebut hadis ini. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Ramadan syahrul ummati, bulan umatku. Namun meskipun ini riwayat dhaif, dalam ilmu mustalahat untuk memahami satu istilah, maka riwayat itu perlu dipertimbangkan secara makna bahwa Ramadan itu bulan umat Nabi Muhammad SAW, itu tidak salah. Dan ada satu riwayat lagi yang juga dhaif. Kita makruh menyebut bulan apa tanpa kata bulan. Lianna Ramadan ismun min asma'illah. Jadi ada satu kitab ya dinukil oleh Imam Ibnu Jauzi yang menyebutkan bahwa Ramadan itu salah satu nama dari nama-nama Allah, yaitu Allah yang maha menghanguskan dosa-dosa. Itu mana Ramadan. Namun pandangan ini kurang pas ya, pandangan ini kurang pas. Jadi ulama sendiri pun meskipun mereka mampu berbahasa Arab, tidak semuanya langsung dapat memastikan makna satu teks dalam Al-Quran. Padahal ini satu-satunya ayat yang menyebut lafaz Ramadan di dalam Al-Quran. Saya ketemulah seorang kekasih Allah. Saya yakin dia wali Allah. Kita bertanya tentang tanazzalul malaikatu warruh. Surat apa itu? Surat Al-Qadar. Apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar yaitu malam tanazzalul malaikatu warruh. Turunnya secara bertumpah ruah, yaitu para malaikat warruh dan ar-ruh. Lalu saya bertanya, ar-ruh itu siapa? Wahai Tuan Syekh. Jawaban beliau, itulah ruh Ramadan. Jadi ada beberapa seorang kekasih Allah menyebut ar-ruh itu namanya adalah Ramadan. Dari semua kalkulasi perbedaan-perbedaan itu ya, sebenarnya ada satu persamaan bahwa kata Ramadan itu kata suci. Lafaz ra mim dha alif nun Ramadan itu kalimat atau kata yang suci. Itu kesimpulannya sebenarnya. Jadi apakah Ramadan itu nama Allah atau nama ruh yang turun malam Lailatul Qadar, atau itu bulan sebutan untuk bulan umat Nabi Muhammad SAW? Terserah kita memahami yang mana. Yang pasti Ramadan sesuatu yang sakral di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Biasanya ini dibaca pas nuzul Quran. Ya, tadi pengurus juga menanyakan saya bisakah Syawal atau nuzul Quran, tapi saya belum menyanggupi ya. Dan memang tidak menerima ceramah tarawih saya selama Ramadan karena hanya ingin fokus menikmati bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin agak beda sikap dengan para ustaz ya, karena bagi saya cukuplah 11 bulan berkhidmat untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan saya kan juga bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, ingin menikmati kenyamanan beribadah, menikmati bulan yang disebut
bulan mulia Ramadan. Ya. Tapi jangan banyak-banyak orang kayak saya ini, nanti nggak ada yang ceramah malam Ramadan. Ya. Jadi kita bersyukur ada yang mau berceramah bulan Ramadan tiap malam, dan itu nikmat sekali ya. Sampai hari ini mungkin Bapak Ibu saudara-saudariku punya memori yang indah tentang Ramadan. Ya, memori itu anak lain cerita Bapak Ibu. Anak-anak itu senang kalau di depan masjid itu ada yang jualan makanan dan mainan. Saran saya itu dikelola masjid. Dan jangan dilarang, biarin. Anak-anak tuh senangnya begitu. Maka dia tahu masjid itu bulan asik. Apa Ramadan itu bulan asik. Jadi sesuatu yang tertanam di alam bawah sadar saya. Kalau bulan Ramadan, banyak orang jualan makanan ringan di depan masjid. Banyak orang kemudian menikmati malam itu. Meskipun kita di dalam ada yang sholat, di luar mereka cuma berkeliaran anak-anak. Itu rasanya indah sekali. Ya. Semoga nggak tahu kalau masjid sini apakah itu dikelola atau tidak, atau dilepas begitu aja, atau malah dilarang. Dan saya tidak menyarankan itu dilarang. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bikin masjid depannya pasar. Nggak terganggu kok. Cuma ada satu kejadian, beliau sedang khutbah Jumat, lalu ada orang-orang dari Syam bawa mainan dan bawa bahan jualan dari negeri Syam. Bubar itu Jumat, sisa 12 orang. Jadi selevel sahabat terganggu dengan mainan itu. Tapi itu pas Jumatan. Kalau tarawih kan tidak wajib. Yang wajib itu sholat isya aja Pak. Ya, kita nggak usah paksakan orang tuh hal yang nggak wajib. Yang mesti kita jaga adalah kesakralan bulan itu. Bahwa bulan itu asik. Saya tidak akan bahas bahwa bulan Ramadan itu kutiba alaikumusiyam. Nah, nanti kalau saya bahas itu, nanti Bapak Ibu bosan dengerin ceramah bulan Ramadan. Karena setiap ustadz nanti bahas ayat itu. Setiap ustadz pasti jemput ayat itu. Kita nggak akan bahas ayat. Saya mau bahas ayat 185-nya aja. Ramadan itu unzila fihil Quran. Diturunkan di dalamnya Quran. Kita sering dengar bahwa, mohon maaf ya, nuzul Quran malam 17, benar nggak? Sampai hari ini saya tidak bertemu riwayatnya. Yang ketemu adalah bulan Ramadan turun Quran, yaitu Ramadan ke-24, artinya malamnya malam 25. Lalu gimana cara memahaminya? Ini kan riwayat yang ada di riwayat Imam Ahmad dan riwayatnya sahih. Wa unzil al-furqan, dan diturunkan al-furqan yaitu Al-Quran pada malam 24. Ya, pada hari ke-24 atau malam 25. Lailatul Qadar itu Laila malam, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Maka Lailatul Qadar itu malam nuzul Quran. Ini kaidahnya. Inna anzalnahu, sungguh kami turunkannya, yaitu Al-Quran pada malam Qadar. Lalu malam Lailatul Qadar itu sebelum 20 atau setelah 20? Malam Lailatul Qadar sebelum atau setelah? Ini bukan mau nyalahin tradisi, tidak, tapi sekedar bab keilmuan. Sekedar bab keilmuan. Saya mau tanya Bapak Ibu, semua yang kita dengar selama ini, Lailatul Qadar sebelum 20 atau setelah 20? Jadi seorang sahabat mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW, hadis Sahih Bukhari, uritukum Lailatul Qadar, aku diperlihatkan Lailatul Qadar, tapi aku lupa, kata baginda Nabi Muhammad SAW, faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, semuanya memberikan hampir yang sama.
Apa maksudnya? Apabila Lailatul Qadar itu bukan malam sebelum 20 dan Lailatul Qadar itu malam turunnya Quran dan turunnya malaikat dan ar-ruh, maka benarlah hadis Imam Ahmad itu unzilal furqan, diturunkan soal Quran pada malam ke-25 hari ke-24, bukan malam 17. 17 itu hari perjuangan Ahlul Quran yang disebut hari perjuangan Ahlul Badar, disebut perang Badar. Ulama kita sering memperingati Lailatul Qadar, memperingati Quran, turun Quran digabung dengan haul Ahlul Qadar. Jadi kalau kami di majelis, saya secara pribadi malam 17 itu sengaja mengirimkan Fatihah dan tawasul kepada Ahlul Badar yang jumlahnya 313. Dan ini sudah disusun oleh Imam Syekh Al-Barzanji. Jadi ada tawasul di asma'i Ahlul Badar. Tawasul dengan nama-nama Ahlul Badar itu malam ke-17. Karena Ahlul Badar, sahabat Nabi yang jumlahnya 313, mereka semuanya Ahlul Quran, mereka pejuang Al-Quran, berjuang umat Nabi Muhammad SAW, berperang, perang disebut perang Badar, itu hari atau malam ke-17. Ya, siang puasa, malamnya Qiyamul Lail. Bayangkan. Dan kualitas mereka, Bapak Ibu, kualitas Ahlul Badar. Jadi Ahlul Badar ini boleh diartikan Ahlul Quran. Kata Nabi SAW di hadis Imam Bukhari, ini buat mereka lah ya, bukan buat kita. Kecuali kita sampai di makom itu. Sepertinya belum. I'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Berbuatlah sesukamu, Allah pasti telah mengampuni. Qad ghafara, sungguh telah mengampuni. Maka Ahlul Badar itu meskipun disampaikan begitu, enggak, mereka bukan berarti kemudian meninggalkan syariat. Enggak. Itu kalimat ungkapan dari Nabi Muhammad SAW bukan untuk mengangkat syariat dari mereka, tapi sedang ingin menunjukkan, hei Ahlul Badar, kalian itu dicintai oleh Allah. Karena kalian dicintai oleh Allah, berbuatlah sesuka kalian, sesuai nur cintanya. Bukan berarti kemudian mereka boleh maksiat, tidak. Ya. Mungkinkah kekasih Allah mendurhakai Allah? Mungkin ya. Maksiat itu artinya durhaka. Tapi adakah hamba Allah, kekasih Allah salah? Ada nggak? Keliru? Boleh? Ya, itu terjadi. Adakah seorang hamba Allah dia terlepas dari kesalahan? Nggak ada. Karena tidak ada Nabi Muhammad SAW, sudahlah. Ya. Allah pasti maafkan kalian, wahai Ahlul Badar. Nah, jadi itu faktanya yang ada di dalam keilmuan kita. Namun saya begini, bukan sedang ingin membid'ahkan malam nuzul Quran. Memperingati nuzul Quran itu peristiwa sejarah yang kemudian kita ingin peringati, nggak mesti malam 17. Bisa malam 20, bisa malam 25, terserah. Jadi kalau orang bertanya, boleh nggak buat nuzul Quran malam, memperingati Quran malam 17? Kalau mau peringatinya nggak ada masalah. Ya. Yang masalah itu meyakini Quran itu turun malam 17, itu baru kita protes. Ya. Itu sebabnya, mohon maaf Pak Pengurus, saya nggak pernah mau sebenarnya ngisi, nggak pernah mau lagi ngisi peringatan nuzul Quran malam 17, karena khawatir orang-orang berpikir begitu. Dan setiap tahun masa saya harus mengulang-ulang itu sebenarnya. Ya, jika ada yang membaca bacaan referensi lain, silakan untuk tidak sepakat ya. Cuma ini wilayah yang boleh kita sepakat dan tidak sepakat. Tapi sejauh yang kami teliti, tapi penelitian itu bisa benar, bisa salah. Namun insya Allah ini mendekati kebenaran. Malam nuzul Quran yang di zaman baginda Nabi Muhammad SAW yang turunnya Iqra itu malam ke-25. Ya, malam ke-25. Berarti di tahun itu Lailatul Qadar malam ke-25. Di tahun yang lain malam 27, di tahun yang lain malam ke-29, bahkan malam 21, 23 dan lain sebagainya. Kita kembali ke sini. Jadi yang pasti lagi bahwa Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz
Bahkan dari sisi Allah, kalau mahfuz ke dunia, sana'ud dunia, itu turunnya satu, jumlah wahidah. Tapi diturunkan secara parsial, satu surat atau beberapa surat, secara bertahap lebih kurang selama 20 tahun lebih. Ya, jadi ada perbedaan antara turun yang disebut turun dari minas sama minal lauh mahfuz ila sama dunia. Jadi dari lauh mahfuz turun ke langit dunia, itu turunnya sekali aja. Dari langit dunia turun ke bumi itu lamanya 20 tahun lebih. Itu perbedaan dengan kitab-kitab suci sebelumnya, turunnya langsung. Kalau Al-Quran diturunkan sedikit-sedikit. Bahkan surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu turun pertamanya hanya 5. Baru turun lagi di bulan kapan? Kalimat setelahnya. Iqra. Ya. Dan sungguh aneh. Banyak ulama, banyak ustadz, ya, banyak kiai, banyak penceramah, khususnya pengkhotbah dan penceramah, tahu ayat ini tapi tidak melakukannya. Menceramahkan, mari membaca, tapi dia jarang membaca. Dia lebih banyak berbicara dari membaca. Nah, makanya kami, Bapak Ibu, mungkin kalau saya tidak ngambil ceramah itu seperti sahabat-sahabat saya yang mereka semangat sekali, itu kita kagum juga. Tapi saya bertanya-tanya, jadi kawan saya itu seminggu berapa hari, Bapak Ibu? 7. Dia ngisi seminggu 30 titik ceramah. Jadi teman-teman saya ini semangat sekali ceramah. Berarti kalau seminggu 30, sebulannya berapa? 120 titik. Saya mikir, mata ya, kapan dia membaca? Itu problemnya. Ini problem pendakwah kita, mohon maaf, mereka mengutamakan kuantitas ceramah, bukan kualitas ceramah. Ini jadi PR besar bagi kita, ya. Karena saya pernah dari 2013 sampai 2018 itu mengisi daurah-daurah dakwah, daurah-daurah para ustadz dan dai. Ada sebagian yang kita kirim ke luar negeri, ada yang kita kirim ke pelosok. Apa problemnya? Kualitas baca pendakwah kita sangat minim dan rendah sekali. Maka saya berharap semoga pengurus, ya, mungkin tidak terlalu selektif, tapi filterlah siapa yang akan berkhutbah, siapa yang akan berceramah. Ya. Dan seandainya ceramah saya pun kurang berkualitas, nggak usah diterusin juga. Karena ini satu-satunya 2, ya. Satu tempat saya tinggal di Depok, yang di Pengasinan sana, dan satu di sini, Pak. Jadi subuh sebulan saya cuma 2 kali. Yang lain sudah enggak, karena saya mikir ingin kualitas aja. Pengennya kita menjelaskan yang lebih berkualitas daripada berkuantitas. Tapi beberapa tahun sebelumnya, hampir tiap subuh saya ada ceramah. Jadi kalau sebulan itu ada 30 hari, ya tiap pagi saya ceramah dulu. Nah, namun sebelum pandemi, ini nikmat dari Allah, hampir nih, lebih dari 10 tahun, ya. Saya nggak bisa sebutkan sampai 15 atau 17 tahun, tapi saya sebut lebih dari 10 tahun. 5 kali dalam sepekan, saya ngajar dalam bahasa Arab, mengajarkan kitab-kitab hadis dan kitab akidah. Jadi kita pakai kitab, khatam kitab, ganti lagi, khatam kitab, ganti lagi. Sehingga saya menikmati hari ini, hanya cukup mengingat sebentar hadis-hadis yang dulu kami baca dan hafalkan. Jadi nggak perlu persiapan. Nah itu nikmatnya, alhamdulillah. Ya, karena saya banyak juga melihat ini, mohon maaf Bapak Ibu. Orang benci Yahudi, tapi dia menikmati produk Yahudi. Dia benci Amerika, tapi dia mau ceramah, dia buka dulu aplikasi yang dibuat oleh orang Amerika itu. Apa itu? Ustadz sebelum ceramah sekarang buka apa? Buka handphone, buka smartphone, buka Google, buka YouTube. Padahal katanya benci Yahudi, benci Amerika. Saya tidak mengajarkan benci Yahudi, benci Amerika. Ya. Saya mengajarkan benci yang dibenci Allah. Yahudi ada yang Muslim, ada yang tidak Muslim. Istri Nabi ada yang Yahudi, yaitu Sofia. Maka kita terhadap Yahudi
nggak ada urusan ras, urusannya urusan agama. Tapi sejak kapan agama itu kemudian mengajarkan kebencian? Sejak orang salah paham tentang beragama. Seandainya beragama Islam itu membuat benci-bencian, maka Nabi SAW pasti benci dengan Maria Al-Qibtiyah. Karena dia seorang Nasrani. Pasti benci dengan Sofia, dia seorang Yahudi. Enggak, agama kita nggak begitu. Dulu negeri kita juga nggak Islam, negeri kita baru belakangan masuk Islamnya. Dulu mungkin kakek buyut bapak ibu masih sesajen ke pohon. Saya masih ingat masa kecil saya masih ada orang naruh sesajen di pohon-pohon besar. Masih kecil saya itu. Mungkin sebelumnya lebih parah lagi. Baik Bapak Ibu, jadi yang pasti dari Ramadan itu bulan diturunkan Quran. Itulah hari, malam, bulan yang Nabi SAW didatangi oleh sahabat langitnya, yaitu Sayyidina Jibril, lalu mengatakan Iqra ya Muhammad. Dan di mana itu terjadi? Itu turunnya di mana? Gua Hira. Ya, semoga yang masih badannya kuat nanti kalau umroh, haji kesana lagi Pak. Kalau udah gak kuat, tapi kayaknya orang Indonesia ini menjalas malas untuk naik ke atas. Padahal kita kalau lihat orang-orang Turki, orang-orang Uzbek, orang Kazakhstan, itu mereka udah tua-tua, tapi kalau jalan cepat sekali, naiknya cepat. Ngalahin kita yang masih muda. Mereka nyampe kemudian di Gua Hira hanya sekedar ingin membaca surat Yasin atau Iqra. Itu luar biasanya mereka itu. Hanya ingin sekedar mengenang bahwa ayat ini dulu pernah turun di sini. Kita dengerin itu sorbannya tebal-tebal pas baca Yasin salah-salah Pak. Orang Turki itu. Tapi yang kita lihat bukan dia salah baca. Yang saya lihat adalah semangat mereka mengenang bacaan itu di tempat awal kali Quran turun. Ya. Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, maka berdasarkan ayat ini tidak dipandang apakah Quran itu turun malam 25, malam berapa. Yang penting Ramadan, maka itu malam atau hari atau bulan, boleh juga syahrul Quran. Jadi sebutan lain dari Ramadan, kalau ayat 183-nya syahrul siyam, bulan untuk puasa, maka ayat 185-nya Ramadan itu bulan Quran. Kita lihat para imam baca Quran. Ini percaya atau tidak, ada orang yang baca Quran, dia sudah pindah alam. Kalau kita baca Quran kan masih tunduk dengan hukum waktu yang ada. Biasanya satu juz berapa menit Bapak Ibu? Ada 1 jam? 45 menit paling cepat. Paling cepat, betul? Sayyidina Utsman, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Tibyan, ya. Kitab Tibyan itu tentang adab-adab penghafal dan pembaca Quran. Dan ini juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Sayyidina Utsman khatam Quran, kalau bulan Ramadan khususnya, samaniyah khatamat. 8 kali sehari. Masuk akal? Akal kita nggak masuk, tapi akal Sayyidina Utsman masuk. Akal kita nggak masuk, tapi akal Sayyidina Utsman masuk. Di dalam ilmu zikir, kita punya saudara, ya, ahli zikir. Saya baru paham apa yang terjadi pada Sayyidina Utsman ketika ketemu orang ini. Jadi teman-teman saya ahlul Quran, mereka ada cara khatam Quran dengan cara cepat. Kita kalau dengar itu dengarnya kayak suara lebah. Padahal bagi mereka bacaannya jelas. Kalau kita kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mereka enggak. Itu bacaan sendiri, tapi tidak dianjurkan bacaan begitu jadi imam. Seperti yang terjadi di beberapa tempat di Jawa, ya. Tidak hanya di Jawa Pak, di kampung saya juga ada yang begitu. Karena kalau untuk jadi imam, itu babnya sudah beda. Jadi imam itu, falihofif, ringankanlah. Bacaannya, baguskanlah. Bukan berarti cepat-cepat. Falihofif itu bukan cepat-cepat, tapi diringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Bukan buru-buru. Setelah ketemu orang-orang yang baca Qurannya cepat sekali, jadi saya 20 menit 1 juz. Dia 10 menit 1 juz.
Dia 10 menit 1 juz. Berarti kalau 30 juz berapa menit dia perlu? Orang ini 1 juz 10 menit. 30 juz berapa menit dia perlu? 300 bagi 60 berapa? 5 jam khatam Quran. Masuk akal? Sehari ada 24. Ya, anggaplah 25 jam. 25 bagi 25, 5 kali khatam. Masuk akal itu. Masuk akal bagi saya. Ya. Mungkin Sayyidina Utsman 1 juznya 7 menit. Karena mereka ketika baca bukan lagi di alam ini. Mereka sudah masuk kepada alam kewahyuan. Alam kalam. Alamnya kalimatullah. Nah, alam kalimatullah, Allah itu adalah sang pemilik waktu, sang pengatur waktu. Allah bisa panjangkan waktu itu, bisa pendekkan waktu itu. Dalilnya apa? Ini baru saja kita melewati bulan mulia, bulan Rajab, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, ukuran makhluk biasa, paling cepat 3 bulan baru sampai di Al-Masjidil Aqsa. Nabi SAW berangkat tengah malam, pulang sebelum subuh. Ya mungkin 3-5 jam. Perjalanan 5 bulan atau 3 bulan ditempuh hanya 3-5 jam. Kok bisa? Ya suka-suka Allah. Kan yang punya waktu Allah. Ya. Para pejuang Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi kalau bahasa kita, bahasa Arabnya Ashabul Kahf. Pemuda gua. Mereka 309 tahun, tapi rasanya yauman au ba'da yaum. Berapa lama mereka merasakan? Hanya sehari atau setengah hari. Siapa yang mendekin waktu untuk mereka? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu disebutkan di situ fungsi Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu huda. Dia hidayah bagi manusia. Maka Quran bukan ayat untuk menyembelih orang. Bukan ayat untuk mengkafir-kafirkan orang. Bukan ayat untuk menyala-nyalakan orang. Nah, ini saya pernah mengalami satu fase, kalau baca ayat yang terbayang kesalahan orang. Nah, semoga Bapak Ibu kalau baca ayat yang terbayang kesalahan diri. Bukan kesalahan orang lain. Ya. Dan fase itu agak lama Bapak Ibu. Hampir 2,5 tahun. Saya belajar satu manhaj tafsir yang sekarang saya paham ini ternyata metode tafsir kelompok yang sekarang disebut kelompok teroris. Jadi saya pernah ikut metode kajian tafsirnya lebih dari 2,5 tahun. Dan kita ajak teman-teman para pemuda di kampung saya untuk ngaji seperti itu. Dan ayat pertama yang dibaca surah Al-Jumu'ah ayat 2 lalu termasuk ayat ini. Fungsi Quran untuk hudal linnas. Lalu metodenya, kan hati-hati anak-anak pemuda ya, mahasiswa ini masuk ke kampus-kampus. Jadi ada kelompok-kelompok tafsir. Ini tidak semuanya kelompok tafsir itu diridhai oleh Allah SWT. Kenapa? Ya, saya bekas itu. Kami dulu selama 2,5 tahun dalam kelompok tafsir mengambil ayat sesuai nafsu kami. Nah, pakailah ayat ini bahwa metode menjelaskan Quran adalah bahwa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat dijelaskan dengan ayat. Jadi dicarilah kalimat yang sama pakai indeks, dicocok-cocokin, lalu dijadikan satu materi. Itu kemudian jadi modul. Sehingga disitulah orang salah paham tentang kata khalifah di Quran. Ya, ternyata Ustadz saya itu menganjur khilafah, tapi dengan cara yang salah kaprah. Saya mencita-citakan khilafah. Khilafah ini bukan kita yang buat. Ya, ini saya sampaikan bahwa seorang muslim pasti merindukan khilafah yang dirindukan itu. Itu khilafah ala minhaj nubuwah. Khilafah pemerintahan yang dipimpin berdasarkan manhaj jalan thariqah kenabian. Nabi itu thariqahnya apa? Bukan pakai akal semata, tapi dibimbing oleh wahyu. Wahyu itu turunnya ke qalbu. Maka kalau minhajin nubuwah diartikan itu pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang ahli qalbu.
Kapan itu? Wallahu a'lam kapan. Di dalam hadis dikatakan ini dipimpin oleh seorang imam yang diberi hidayah. Yang diberi hidayah itu bahasa Arabnya Al-Mahdi. Karena dalam sejarah orang menunggu Al-Mahdi, maka muncul istilah di kalangan Sunni dan Syiah Al-Muntazar. Al-Mahdi Al-Muntazar. Jadi tidak benar bahwa Al-Muntazar hanya dipakai oleh Syiah. Ulama Ahlus-Sunnah, bahkan ada teman saya, tadinya ya inilah parahnya jamaah, para pencari kebenaran ini, tapi kemudian datang ke Ustadz dan meninggalkannya sesukanya. Ya. Jadi ngaji ke kita, nangis-nangis, ya. Habis itu nggak ngaji lagi sama kita, karena terpengaruh satu potongan video Syekh Ali Jum'ah, salah satu mantan mufti di Mesir, yang mengatakan bahwa istilah Al-Muntazar istilah dari Syiah. Loh, kalau begitu gurunya Syekh Ali Jum'ah Syiah dong, kan nggak begitu. Potongan video tidak boleh dijadikan sebagai cara kita menghukumi orang ini secara umum. Gurunya Syekh Ali Jum'ah namanya Sidi Abdullah Umari punya risalah kecil dan judulnya menyebut lafaz Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan Syekh Ali Jum'ah menyebut guru ini mursyid wali Allah dan ahli hadis. Ahli sunnah wal jamaah. Maka istilah Al-Muntazar bukan istilah Syiah. Itu istilah yang muncul di kalangan ahli sunnah dan juga dipakai oleh kalangan Syiah. Ya. Nah, kita tidak ada urusan dengan itu. Urusan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku, banyak di musim kampanye dan di musim pemilihan ini, orang kemudian skeptis dengan hasil demokrasi, lalu mengatakan demokrasi kufur. Ada yang ngaku-ngaku ahli sunnah buat muktamar, tapi pas kita cek, ini ulama ahli sunnah dari mana? Pesantren dari mana nih orang? Ternyata banyak hari ini orang yang mensabotase nama ahli sunnah aswaja. Lalu mereka buat muktamar, membuatkan hasil kesimpulan yang dulu dilakukan oleh kelompok yang namanya Hizbut Tahrir. Pernah dengar? Hizbut Tahrir itu sudah dilarang di Indonesia, tapi telat. Saudi sudah melarangnya jauh-jauh hari. Awal muncul langsung dilarang. Bahkan di negeri tempat munculnya, yaitu Yordan, itu Hizbut Tahrir dilarang, diharamkan. Di Mesir juga diharamkan. Loh, Indonesia kok terima mentah-mentah? Dan alhamdulillah kita beberapa waktu lalu dengar pemerintah kita baru melarang. Tapi Indonesia tidak punya undang-undang untuk memberhentikan aktivitas Hizbut Tahrir. Dan tidak ada undang-undang kita untuk menangkap Hizbut Tahrir. Itu baiknya Indonesia. Maksudnya apa? Kelompok-kelompok yang hari ini ingin menghancurkan negara Indonesia yang kita cintai ini adalah kelompok-kelompok yang menikmati sistem negeri kita. Tanpa demokrasi, ada nggak kelompok Hizbut Tahrir itu? Nggak ada. Tapi mereka mengharamkan demokrasi. Ini hipokrit. Ya, tapi terjadi, Pak. Terjadi. Ya. Saya nggak tahu setiap Jumatan masih ada yang bagi-bagi selebaran nggak di sini. Selebarannya judulnya Al-Islam. Saya nggak benci juga sama Hizbut Tahrir, Pak. Tapi secara ideologi, bagi kita itu keliru besar. Karena mereka meyakini Rasulullah SAW mendirikan khilafah. Ini pembohongan terhadap Rasulullah SAW. Ini perhatikan, Nabi tidak pernah membangun khilafah. Karena khilafah artinya negara yang dibangun setelah Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Disebut khilafah. Maka yang bangun khilafah siapa? Sahabat Nabi. Karena khilafah itu produk sahabat, bukan produk wahyu. Maka khilafah suci atau tidak suci? Ini kita boleh cek, Bapak Ibu. Kita boleh cek. Sayyidina Abu Bakar dipilih langsung. Sayyidina Umar dipilih langsung. Nah, ditunjuk oleh Abu Bakar. Utsman dipilih langsung. Nah, perwakilan. Ali, perwakilan. Sayyidina Ali ke Muawiyah itu sistemnya apa? Pakai perang dulu. Perang sivil, baru kemudian diplomasi. Kalau Sayyidina Ali kirim diplomatnya kalah. Jadi dalam sistem khilafah sahabat itu terjadi perang, terjadi pembunuhan, perang Sayyidina Ali dengan Aisyah, perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Itu khilafah. Muawiyah bunuh 12 sahabat Nabi.
sehingga membuat Sayyidah Aisyah tidak mau menyapanya. Muawiyah mengatakan, saya tidak bermaksud seperti itu, wahai ibunda, tapi ibunda Aisyah menolaknya. Itu terjadi di khilafah. Yang membunuh cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Al-Husain, itu masa khilafah Yazid bin Muawiyah. Yang membunuhnya adalah gubernur daripada Irak, namanya Ibn Ziyad. Maka ketika Nabi sedang jalan-jalan, ya, tiba-tiba malaikat Jibril turun. Ditanya, hadis Imam Ahmad menyebutkan riwayat yang hampir sama. Hei Muhammad, apakah kau mencium bau sesuatu? Kira-kira begitu kalau diterjemah sekarang. Kalau di riwayat Imam Ahmad lain, beliau langsung berkalam kepada Abbas atau keluarga Nabi yang lain. Inilah asyum, aku mencium di sini bau darah segar cucuku Husain. Ini Nabi sudah dikabarkan wafatnya Sayyidina Husain. Ini Nabi sudah lihat sampai bahwa itu terjadi di zaman khilafah. Saya ada kitab Bapak Ibu beberapa tentang khilafah, mulai dari yang tua sampai yang agak belakangan. Dan sejarah khilafah hampir mirip dengan sejarah semua pemerintahan yang ada di alam semesta. Bunuh-bunuhan, paman bunuh ponakan, ponakan bunuh saudara, saudara bunuh ayahnya, ayah bunuh anaknya. Yang sering kita dengar, ini mohon maaf, yang sering kita dengar tentang Muhammad Al-Fatih yang indah-indahnya, Bapak Ibu nggak dengar berdarahnya? Sudah dengar kisah berdarahnya? Di Turki Utsmani itu menyebut negaranya Daulah Turki Utsmani, bukan khilafah. Turki Utsmani menghapus sistem putra mahkota. Pernah dengar? Oleh karenanya, semua putra raja-raja dulu kan istrinya banyak. Ulamanya juga istrinya banyak, tapi ini beda kalau raja punya istri banyak dengan ustadz punya istri banyak, itu beda. Kalau raja punya istri banyak, efeknya kepada pelanjut dia. Muhammad Khan atau Mehmet Khan, kata orang sana, belum namanya Al-Fatih. Gelar Al-Fatih belum disematkan. Dididik bukan juga oleh seorang muslim. Dididik oleh seorang ibu tirinya atau seorang ibu asuhnya, seorang non-muslim. Yang mengajarkan dia cara berpolitik. Dan disitulah saya tragis sekali melihat Muhammad Khan yang kemudian digelari Al-Fatih, dia mesti harus membunuh, memerangi saudara, masih saudara sama dia, mungkin beda ibu. Karena Turki waktu itu pecah menjadi 4 kerajaan. Berapa pecahnya? 4 kerajaan kecil. Dan itu yang orang yang Bapak Ibu dengar-dengar hari ini, Muhammad Al-Fatih itu bunuhin mereka, ada yang tangkapin mereka. Saudara bunuh saudara. Maka tidak ada bedanya. Semua pemerintahan selain pemerintahan Nabi Muhammad SAW itu pasti berdarah. Yang suci hanya pemerintahan Nabi Muhammad SAW, itu pun ada perang. Bedanya, dalam semua perang Nabi, hanya sekali Nabi SAW yang memulai perang. Itu seingat saya namanya, yang perang bulan Rajab itu, Yarmuk seingat saya. Dan ulama tarikh, ulama sejarah berbeda pendapat, ini gimana nih? Kenapa Nabi dulu menyerah? Terlebih dahulu menyerah musuh. Maka baru terjawab belakangan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ayah dari guru kami, Syekh Taufik Al-Buti, yang beliau sedang lagi buka tafsir Quran dibom oleh kelompok penganjur khilafah. Dan salah paham. Di salah satu masjid, bayangkan betapa kejinya penganjur khilafah itu, dan mereka tidak ada syar'inya sama sekali, tidak ada sunnah-sunnahnya sama sekali. Di masjid tempat orang baca Quran, tempat orang sholat, tempat wali-wali Allah sedang sholat, sedang baca ayat, sedang ngaji ayat-ayat Allah, itu mereka bom dan bunuh. Kayak gitu khilafah yang mau dia bangun. Ya. Auzubillah min dzalik. Jangankan rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi sesama muslim pun dia tidak ada. Kata Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Ya. Nabi itu sekali-kalinya memulai perang. Itu alasannya, jika Nabi tidak menyerang Romawi, maka Nabi pasti diserang bulan berikutnya. Bukan pilih mana. Diperangi atau menyerang duluan. Maka beliau mengeluarkan satu kalimat dalam hadis yang sahih Muslim, diungkapkan, Al-harbu khida. Perang itu adalah khida. Ya, strategi. Atau kalau terjemahan harfiahnya tipu daya.
Kalau saya menerjemahkan strategi. Nah, Bapak Ibu, terutama anak-anak muda, udah tenang ya. Gak usah kemudian menginginkan sesuatu sebelum masanya. Karena Imam Nuthailah mengatakannya, menjahlil murid, salah satu ciri seseorang masih jahil, tidak kenal Allah, tidak kenal baginda Rasulullah SAW, tidak kenal Al-Quran dan Sunnah, menginginkan sesuatu sebelum terjadi. Allah belum menginginkan khilafah itu ada, terus kita menginginkannya. Kalau Allah menginginkan, dikatakan dalam hadis, seandainya kiamat tinggal 1 hari lagi, maka malam ini, malam tadi, Allah islahlah seorang imam namanya Imam Mahdi. Islah itu artinya diperbaiki. Allah ganti sifat dia. Berarti, nah ini kata kunci Bapak Ibu, sang imam itu lagi Allah balut dengan sifat-sifat kemanusiaan yang kita kemudian mustahil dia sang imam. Kan pikiran orang, Imam Mahdi itu dari sekarang sudah tahajudan, ya, sudah sholat jamaah terus-terusan, hafiz Quran gitu. Bayangin kita. Tapi saya kalau baca hadis ini, seandainya kiamat hanya tinggal sehari 2 hari, maka Allah akan islah sang imam itu dalam semalam. Yuslihuhullahu fi lailah. Berarti yang menghendaki imam itu siapa? Allah. Udah, kita siapkan diri, pantaskan diri dengan apa? Qurankan kolbu kita. Ya. Qurankan kolbu ini, maka nanti ketika sang Al-Mahdi muncul, kita nggak kaget. Saya khawatir Pak, setelah nonton Al-Fatar itu, karena Fatar muncul ya. Avatar yang Bapak Ibu lihat, itu kan konsep Mesia dalam semua agama, lalu dibuat menjadi hiburan. Dan asik sekali kan nontonnya. Tapi hati-hati, avatar yang dilihat orang hari ini itu baru avatar alam bumi, bukan alam semesta. Sedangkan Al-Mahdi itu rahmat bagi alam semesta. Semuanya. Tidak hanya bumi ini. Di situ disebutkan puncak daripada avatar, sang penyelamat, juru selamat akhir zaman, itu mampu mengendalikan 4 unsur alam. Api, air, lagi. Itu disebut orang sakti. Hanya mengendalikan bumi. Kalau dalam ilmu kemarifatan, orang ini disebut wali alam, bukan wali Allah. Dia cuma wali alam, bukan wali Allah. Kalau wali Allah, tidak hanya 4 unsur alam semesta itu. Coba lihat baginda Nabi Muhammad SAW tunjuk matahari, itu matahari berhenti pas sejenak, karena Sayyidina Ali mau sholat asarnya telat. Mataharinya sudah separuh, itu benar. Nabi tunjuk, wahai matahari, tahan sejenak, ya. Saudaraku Ali sedang mau sholat. Tungguin. Jadi tidak hanya anasir yang 4 itu sampai matahari, sampai bulan, itu bisa dikendalikan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah nggak pakai itu setiap hari. Karena itu namanya melanggar hukum alam. Disebut khariqul adah, merobek hukum alam. Jika ada satu hukum alam dirobek, maka dia berefek kepada hukum-hukum yang lain. Ini bahayanya. Jadi, terus yang kedua, coba lihat. Di situ avatarnya mengendarai apa? Ada binatang berbulu yang bisa terbang, benar? Saya agak ngeri Pak. Yang saya dengar lain kebalik. Justru Dajjal itu, nah ini kita dengar dari pandangan ulama yang kasyaf. Punya kendaraan, salah satunya kendaraan yang punya kendaraan bisa terbang sebesar itu, sebesar yang dikendarai si Al-Fatar itu. Apa yang saya khawatirkan nanti? Film ini masuk ke alam bawah sadar anak-anak muda. Mungkin Bapak Ibu, mohon maaf, sudah ada yang berpulang sebelum sang imam itu muncul. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang dipanjangkan umurnya. Di saat nanti Imam Mahdinya muncul, Dajjalnya muncul, si Dajjalnya mengendarai binatang yang bisa terbang. Orang mengira, oh ini avatar, ini Mahdi. Itu yang saya khawatirkan. Ya. Sedangkan Imam Mahdinya tidak dikasih buruk. Nggak dikasih buruk, Pak. Disuruh berjuang seperti manusia biasa. Dikejar-kejar, mau dibunuh orang dari mana-mana. Maka mereka hanya bergerak malam hari, setiap kali terbenam matahari mereka bergerak untuk menyelamatkan diri, untuk kemudian berpindah ke negeri tanah suci itu, yaitu Mekah. Ini enggak seperti yang diimajinasikan orang-orang yang
yang berbicara akhir zaman sesuai dengan imajinasi, khayalan. Tiba-tiba sekarang ada Imam Mahdi di Baiat di Mekah, kan ada sekarang begitu. Ya. Betul lah. Dalam hadis Imam Ahmad itu ada satu riwayat, Mahdi palsu nanti diikuti oleh banyak perempuan. Nah, ini hati-hati ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu ya. Berarti ibu-ibu ini sangat sensitif, gampang tersentuh. Saking tersentuhnya, sama palsunya ikut. Maka mesti mengerti ilmu akhir zaman dengan akal yang waras, hati yang bening, rohani yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cocok logi. Ya, mencari Mahdi bukan cari orang yang hidungnya mancung, jidatnya lebar. Kalau itu banyak. Al-Mahdi itu yang diberi hidayah. Yang diberi hidayah Allah, hidung, jidat, atau kolbu. Kolbu. Maka yang mengenal Al-Mahdi itu cuma ahli kolbu. Bahkan ahli ruh barangkali, kalau diistilahkan. Nah, semoga Ramadan itu tidak hanya bulan ritual. Ritual itu kuantitas menyembah, tapi juga nanti menjadi bulan spiritual. Spiritual, jadi apa beda ritual dengan spiritual? Ritual itu sibuk dengan tetek bengek yang sifatnya rukun, syarat, rukun, syarat, rukun, syarat. Sudah bid'ah, simbol-simbol. Tapi spiritual sifatnya kualitas. Jangan hanya mulai malam Ramadan, mulai malam nanti mulainya dicicil. Sehingga nanti bulan Ramadan capeknya sudah nggak ada. Ini malam nanti mulai latihan Pak. Ya, 3 rakaat, 5 rakaat, kalau perlu masuk 11 rakaat. 2, 1. Ini afdal. Nah, ini terlepas dari pembicaraan kita tadi. Saya nggak tahu di sini sholatnya berapa rakaat? 11. Caranya 4 atau 2. Alhamdulillah ya. Agak lama perjuangan kita dengan kawan-kawan para asatis untuk merubah tradisi 4 menjadi 2 rakaat. Ya, karena untuk mendewasakan takmir masjid ini agak sulit. Ya, mohon maaf Pak. Di banyak masjid itu takmir masjid ngomong gini, jamaah pilih mana 4 atau 2. Kalau jamaah pasti pilihnya apa? 4 cepat. Pilih mana 20 atau 11, jamaah pilihnya mana? Tuh, karena persoalan hukum dimusyawarahkan bukan dengan ahlinya, tapi dengan orang awam. Kalau sama ulama, kalau ulama apa ya? Pasti jawabnya 20. Karena 11 itu bukan sholat tarawih. Nanti itu sholat 11 rakaat itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ada sholat tarawih di luar Ramadan. Ada nggak? Ini sekedar pengetahuan Pak. Semoga satu saat masyarakat di sini ritualnya meningkat dengan spiritualnya naik dan jadi 20 rakaat. Gak usah 1 juz, pakai al-hakumut takatsur cukup. Al-hakumut takatsur, qul ya al-kafar, qul huwallahu ahad cukup. Tapi gak usah cepat-cepat, standar. Katanya pengen dapat qiyam man qama, ya. Siapa yang berdiri qiyamul lail, ya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Kan ayat yang hadis yang dibaca hampir tiap malam sampai akhir Ramadan. Hatta bulan Syawal masih baca hadis itu Ustaz. Nggak tahu kehabisan bahan atau emang pengen ingatin umat. Jadi kalau yang tepat, ini mohon maaf pengurus kan mengerti hukum. Jika ingin menentukan satu peribadatan, bukan bermusyawarah dengan jamaah, musyawarahnya dengan guru ngaji, dengan ulama ahli hukum. Dan alhamdulillah di banyak masjid yang tadinya 4 sekarang sudah 2. Kenapa? Karena pengurusnya nanyanya ke ulama, bukan nanyanya ke orang awam. Ya, kalau saya sebagai orang awam, saya milih 4 cepat. Ya. Nggak milihnya nggak 20, milihnya 11. Meskipun secara hukum Islam, dalam fikih, sholat tarawih itu nggak ada batasannya. Boleh 2, boleh 4. Tapi ulama kita, para sahabat sepakat bahwa mereka dipimpin oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab 20 rakaat. Dan itu riwayatnya sahih. Dan ulama ahli fikih sepakat itu ijma, kesepakatan. Yang ada itu di sejarah umat Islam, itu nambah, bukan kurang. Yang di Indonesia jadi kurang. Imam Malik tinggal di Madinah. Muridnya Imam Syafi'i asalnya Mekah. Di Mekah,
Orang kalau selesai 20 rakaat, mereka tawaf dulu. Selesai tawaf, mereka sholat 2 rakaat, lalu witir. Jadinya 23. Jadinya berapa? 23. Selama tawaf itu, Imam Malik pikir, kalau orang Mekah begitu, supaya selesainya hampir sama, maka beliau melanjutkan 20 rakaat menjadi 36 rakaat. Yang ada sejarahnya nambah. Bukan berkurang, Pak. Giliran bab hari raya, oh Mekah duluan. Giliran sholat malam, nggak nanya Mekah berapa rakaat. Betul nggak? Coba Masjidil Haram berapa rakaat? 20 rakaat. Giliran rakaatnya nggak diambil. Tapi masalah hari raya yang ramai. Yang ramai bukan ulama, yang ramai tetap masyarakat. Dan mohon maaf, itu ramainya gimana? Pengurus nanya sama jamaah. Jadi jamaah, kita mau puasa tanggal berapa? Nanyanya ke jamaah lagi. Yang tepat bagaimana menentukan puasa dan hari raya? Mengikuti sunnah Nabi. Ya, jangan ngomong hari gini masih ngikutin sunnah Nabi. Itu bisa kufur. Minimal melanggar sunnah, meninggalkan sunnah. Kalau nggak mau ngambilin hadis ini, uskut diam aja. Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi. Ini bukan masalah modern tidak modern. Adakah orang yang tidak yang bisa mengalahi kehebatan Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Tentukan bulan puasa berdasarkan ru'yatihi, melihat bulan. Ini hadis Sahih Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi. Hadis sahih. Waftiru, berhari rayalah kalian dengan melihat bi ru'yatihi. Nanya. Ini pakai analog, karena orang kalau nggak bisa pakai dalil biasa, pakai analog, pakai kias. Ibu-ibu hamil, HPL-nya keluar tanggal 7 Ramadan misalnya. HPL-nya begitu. Itu lahirnya mesti tanggal itu. Bisa maju, bisa mundur. Tergantung keluarnya. Bukan berdasarkan hasil hitungan. Dihitung nih sekarang, bahwa perkiraan Ramadan terbit bulannya tanggal sekian. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini jujur. Itu bulan ngikutin hasil penanggalan? Atau gimana? Atau penanggalan harus ngikutin bulannya? Gimana yang pas? Ini nggak ada urusan NU Muhammadiyah, Pak. Saya udah lewat masalah debat-debat begitu. Kita sekarang hanya ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya ingin mengamalkan sunnah Nabi. Bapak cek semuanya. Nabi tidak pernah pakai hisab. Sahabat tidak menggunakan hisab menentukan Ramadan. Sampai tabi'in, baru ketika umat Islam menaklukkan Romawi, orang Romawi ngambil ilmu dari Yunani dulu belajar ke India. Maka hisab dan falak nujum itu diambil dari orang India lama. Silakan lihat sejarahnya. Itu bukan dari Islam. Katanya ikut Nabiullah, Nabiul Arab, Nabiul Arabi, Nabi orang Arab, bukan Nabi Hindia, bukan Nabi Yunani. Ya. Itu kalau mau ketat. Kalau mau apa? Ada NU Muhammadiyah, hadis ini sudah ada belum? Ya, belum ada NU Muhammadiyah, hadis ini sudah ada belum? Nah, coba ayatnya lihat. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ini dalilnya. Kalau nggak percaya sama hadis ini bayarnya. Siapa yang menyaksikan bulan, maka berpuasa. Perintahnya jelas. Syahida, menyaksikan dengan kasat mata. Maka Nabi dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi SAW nggak melihat bulan. Tiba-tiba ada pengembala datang dari padang pasir, tengah malam datang ke Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini kotor itu. Aku telah melihat sang hilal bulan sabit itu muncul. Lalu Nabi tanya, ada nggak saksimu? Ada. Ya sudah. Langsung kemudian Nabi buat pengumuman, besok kita puasa. Jadi nggak mesti kemudian kita bersikeras. Ya. Dan perhatikan, ya, kok bisa beda antara satu negeri dan negeri lain. Jadi dulu dalam hadis Nabi dan hadis sahabat tabi'in, yang terjadi perbedaan itu bukan antara puasa, enggak. Itu beda negeri, beda kampung. Muawiyah pergi ke satu kota, itu kota Madinah. Dia berangkat dari Syam, dari Damaskus. Lalu dia menyaksikan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang tinggal di kota suci saat itu, menentukan bulannya beda dengan ibu kota. Waktu itu Damaskus. Bertanyalah Quraib,
Ada apa ini wahai Ibnu Abbas? Kamu nggak patuh sama pemerintah? Jawaban Ibnu Abbas apa? Hakadha amarana Rasulullah SAW. Beginilah Nabi perintahkan aku melihat bulan. Maka Imam Muslim ngasih judul itu hadis. Likulli baladin ru'yatuhum. Bukan likulli syakhsin. Setiap negeri punya ru'yat. Bukan setiap orang punya ru'yat. Itu bid'ah. Mana yang sunnah? Beda negeri, beda ru'yat. Maka kita dan Mekah nggak boleh. Apa nggak masih sama? Coba saya mau tanya Bapak Ibu, kalau siang duluan mana? Kita apa Mekah? Tapi dalam hitungan Arab, yang lebih duluan, yang dihitung itu malamnya atau siangnya? Yang pertama dihitung. Ya, lebih dulu malam kita atau Arab? Mana yang lebih dulu? Lebih dulu malam kita. Tapi, coba perhatikan. Jam 6 nanti, orang melihat bulan. Contoh. Jam 6, orang melihat bulan. Itu di Mekah jam berapa? Udah bisa lihat bulan belum? Orang Indonesia memutuskan, kami sudah lihat dari Sabang sampai Merauke, bulan tidak terlihat. Karena apa? Karena mendung atau lain sebagainya. Di Arab jarang mendung. Di jam kita sudah jam 10, mereka jam 6. Bulannya sudah terbit. Bulannya sudah terbit. Itulah kenapa Mekah bisa lebih dahulu puasa dan Syawal daripada kita. Jadi nggak usah kemudian Nora itu pengurus nelpon-nelpon sampai ke Mekah. Ustadz Mutawfi ditanya, Ustadz, Mekah itu gimana? Sudah kapan? Nora macam ya, nggak punya ilmu. Kalau ngikutin ilmu Indonesia, hebatnya Indonesia ini nggak maksa-maksa, itu aja hebat. Ya. Tim Isbat itu sudah paling oke. Isbat itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi dia semua kelompok masuk, tapi Muhammadiyah keluar. Ya, Muhammadiyah keluar benar. Ini saya punya kakek-kakek itu rata-rata Muhammadiyah, tapi bapak saya seorang sufi, mursyid thariqah. Tante saya ada yang masih ketua Aisyah. Kami beda puasa emang. Tapi kami sepakat puasa itu 1 Ramadan, cuma beda hari aja. Ya, dan kami sepakat bulan Syawal, hari raya itu 1 Syawal. Nggak ada yang sholat itu tanggal 2 itu nggak ada. Cuma beda hari. Nah, dan sejarah itu muncul sekarang Bapak Ibu. Saya nggak tahu ini fenomena apa. Yang ada di kitab-kitab lama ulama salaf soleh kalam hadis, yang berbeda itu negeri, bukan satu rumah beda. Ya, tapi itu sebenarnya menguntungkan saya. Kalau saya ini suka khutbah, saya bisa dapat 2 proyek. Seharusnya kita berdoa aja biar itu diabadikan. Dan tapi alhamdulillah saya jarang sekali khutbah, ini jarang ya. Saya biasa jadi makmum. Bapak Ibu bukan Allah, maka saya berharap jangan khawatir. Kok umat Islam setiap tahun ribut masalah awal Ramadan, itu biasa. Kalau sudah paham bab ini, tidak usah batalkan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah pakai hadis, tapi hadisnya lewat ijtihad. Kami inna ummatun ummiyah, kami umat yang ummi, tidak berhisab, tidak menghitung. Gitu. Maka bulan sekian-sekian bagi hitungan. Dalil ini tidak nyuruh pakai hisab, tapi tim ulama Muhammadiyah ngotot sampai hari ini mengatakan bahwa itu dalil hisab. Maka mereka mengatakan ini dalilnya, ini disebut dengan zonni. Tapi anehnya ya sama, awamnya NU dan Muhammadiyah kan sama-sama fanatis. Yang nggak fanatis itu ustadznya, ulamanya beres. Ya, saya jelaskan begitu, terus jamaahnya ngomong apa? Ya, orang kampung saya banyak Muhammadiyah, Pak. Kamu itu siapa? Orang tarjih itu semuanya alim-alim semua. Saya tanya, tahu dari mana Pak orang tarjih alim semua? Tahu dari mana kelompok Basul Masail alim semua? Kalau NU, belum tentu. Jadi kita ini mengatakan, ayo ikut sunnah Nabi. Ternyata di alam bawah sadar jamaah, muda NU Muhammadiyah, mereka taklid kepada Ustaz. Betul nggak? Kita nggak sanggup, ya. Bapak Ibu nggak sanggup mengolah dalil. Yang sanggup mengolah dalil, ulama ahli dalil. Ya. Oleh karena itu, saya tidak sedang ingin mengajak kita berantem, tapi kalau itu sunnah, lihat bulan. Karena Bapak Ibu tidak bisa melihat bulan, tunggu hasil tim isbat yang melihat bulan. Tapi saya dari kecil pakai hisab, ya sudah, nggak ada masalah juga. Namun itu tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekali aja seumur hidup ngikutin sunnah Nabi gitu dalam bab Ramadan. Bisa nggak? Ya, siapa tahu habis itu meninggal kan? Meninggal dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu indah sekali. Karena kita selalu berdoa, Allahumma admitni, Allahumma tawaffani ala syariati Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jika Engkau matikan aku, matikan dalam syariat ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tidak mempersalahkan itu, karena memang ada keilmuannya, tapi dia tidak sekuat orang yang mengamalkan sunnah Nabi tanpa penjelasan yang seperti tadi. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga kepalanya tidak pusing meskipun agak hot, karena khilafah dibahas, khilafiyah pun dibahas. Bagi saya tarhib Ramadan, menyambut tarhib artinya menyambut Ramadan, berarti menyambut selamat berbeda pendapat, selamat berbeda cara beramal. Mari kita rayakan perbedaan ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak perlu tekar-tekar, tapi kalau sudah punya pemahaman, pahami dengan ilmunya, lalu amalkan dengan sungguh. Allah yaftah lana walakum, Allah akan bukakan nurnya. Kita tutup kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim bi karim azim salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man ja'ala al-Qur'an munazzalan fi syahri Ramadan. Ya Allah yang menjadikan Quran turun di bulan Ramadan. Izinkan ya Allah nur Quran itu masuk turun ke dalam kalbu kami, khususnya di bulan Ramadan ini. Allahumma ya Allah, kami mendengar Sayyidina Utsman mengkhatamkan Quran 8 kali sehari. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 1000 kali dalam setahun. Kami hamba yang lemah ya Allah. Kami tidak sanggup mengikuti mereka ya Allah. Tapi kami cinta dengan mereka ya Allah. Kami berharap seperti hadis Nabi, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersamai siapa yang dicintainya. Fashhad ya Rabbana. Maka saksikanlah ya Allah. Kami mencintai Nabi Muhammad SAW. Kami mencintai sahabat-sahabat Nabi, khususnya Sayyidina Utsman. Kami mencintai para imam, khususnya Imam Syafi'i. Semoga Engkau ya Allah bersamakan kami dengan mereka. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya man nawwara al-qulub binuri hubbihi wa binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawwir qulubana binurika wa binuri habibik. Allahumma ya Allah, yang memiliki cahaya dan cahayanya tidak pernah padam. Mohon terbitkan cahaya itu dalam kalbu kami ya Allah. Ketika matahari gelap tertutup, ketika lampu-lampu mati, kami tidak bisa melihat ke alam dunia. Begitu juga ya Allah, apabila cahaya kalbu kami padam, kami tidak mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk. Maka izinkan ya Allah cahaya terbit selama-lamanya dalam kalbu kami. Wa amitna ala syariati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatkan kami ya Allah dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amitna ya Rabbana wa khtimna ya Rabbana bi husnil khatimah. Jika Engkau tutup usia kami kapanpun itu ya Allah, maka tutuplah usia kami dalam keadaan terbaik, dalam keadaan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan hati sedang menyebut nama Engkau, dalam keadaan rohani sedang merasakan memandang dan dipandang oleh Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi dunia kami dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan berkahi akhirat kami dengan berjumpa Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Semoga majelis ini diridhai oleh Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.